Hai, pecinta teater. Siap-siap catat tanggalnya. Karena Teater Laskar Panggung kembali dengan pertunjukan seru yang sayang untuk dilewatkan. Misteri Rumah Jugali akan hadir di Gedung Kesenian Rumentang Siang Bandung pada tanggal 2 dan 18 Februari 2025. Bayangkan ada seorang pria bernama Jugali yang sudah hidup lebih dari 100 tahun. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berbincang dengan bayangan masa lalunya. Jugali punya 5 istri dan arwah mereka semua kembali untuk bercakap-cakap dengannya. Seramnya, percakapan mereka seperti nyata, padahal hanya khayalan Jugali saja. Lama-kelamaan, Jugali sadar kalau yang menghantuinya bukan hanya kenangan, tapi juga pikirannya sendiri. Dan ternyata, Jugali juga menemukan bahwa dirinya sendiri hanyalah hantu dari masa lalu. Pertunjukan ini akan penuh dengan perasaan. Para aktor teater Laskar Panggung siap membawa kamu ke dunia Jugali yang penuh misteri dan membuat kamu mempertanyakan mana yang nyata dan tidak. Jadi, siap untuk terpesona dan merasakan cerita yang bikin kamu bertanya-tanya tentang kenyataan. Datang saksikan Misteri Rumah Jugali pada tanggal 2 atau 18 Februari di Gedung Kesenian Rumentang Siang Bandung. Jangan lewatkan pertunjukan teater yang luar biasa ini. Sampai jumpa di sana. Laskar Panggung, Kita Laskar dan kita bangga. Laskar Panggung, Terus manggung dari panggung ke panggung. Ulang tahun juragan. Di Renadi Cipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Preview. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blabber, salam sejahtera, tetap semangat. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersama kita di studio. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Semangat luar biasa. Oke Blabber, sebelumnya mungkin mengawali bincang-bincang kita, saya akan kembali mengingatkan berbagai platform yang ada di Blabla Radio. Yang pertama ada Android kita, Blabla Radio. Terus kemudian website kita halloblabbers.com, YouTube channel Blabla Radio Space, Instagram Blabla Radio Space, TikTok Blabla Radio Space. Nah, khusus untuk TikTok ini ada informasi terkait merchandise Blabla Radio Space. Di sana teman-teman bisa lihat berbagai produk yang ada di merchandise kita di Blabla Radio Space. Dan selanjutnya untuk live snack video by Hendra Riyadi. Oke, teman-teman tetap ikuti terus perkembangan dari Blabla Radio Space ya. Nah, masih di program kita Ragam Teater Onbla. Di sini kita akan merangkum berbagai aspek
rencana-rencana pertunjukan dari teman-teman dari kelompok teater dari manapun. Kita rangkum di sini di Blabla Radio untuk apa? Agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan dari seni pertunjukan apa saja sih yang kerap sering diadakan di Kota Bandung, khususnya yang dikaryakan oleh teman-teman dari kelompok teater dari manapun, terutama yang ikut turut serta dari teman-teman dari sekolah-sekolah ya. Mereka luar biasa sekali. Mereka juga sangat aktif dan juga sangat kreatif juga mendukung seni pertunjukan khususnya yang ada di Kota Bandung, di mana rangkaian pertunjukan teater-teater ini akan dilaksanakan sepanjang kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari yang akan datang bersama kita di Ragam Teater Onbla. Dan sebelumnya mungkin sedikit aja mengenai Ragam Teater ini merupakan apa ya, boleh dibilang rangkuman atau cakupan dari berbagai macam keunikan dari teater-teater yang diselenggarakan, di mana di sini akan muncul keunikan dan budayanya dari masing-masing. Ragam teater ini sendiri pun juga merupakan apa ya, boleh dibilang pemahaman kita tentang dunia dan juga pemahaman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai rencana pertunjukan yang akan digarap oleh teman-teman dari Laskar Panggung dengan tajuk pertunjukan Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali bersama saya Ferry Flow. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Seperti yang sudah diuraikan di atas sebelumnya, perbincangan kita akan membahas tentang berbagai aspek pertunjukan, salah satunya yang akan digelar oleh teman-teman dari Laskar Panggung, dan nanti ada tajuk yang cukup serem bunyinya ya, Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali. Sudah bersama saya sang sutradara Abah Yosef. Apa kabar Abah Yosef? Alhamdulillah. Kita baik. Cas dulu, selamat tahun baru. Tetap semangat dan kayaknya di tahun 2025 ini Abah kayaknya semakin cetar gitu ya. Betul ya, Abah? Cetar membahana. Semakin ganteng aja nih, dan mungkin Blavers juga sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau karena kerap tampil di berbagai layar ya, layar kaca, terus kemudian layar apa lagi, Bah? Layar tancap juga. Layar tancap ada juga. Ya ada, soalnya ada beberapa film saya yang di bioskop keliling gitu. Oke, luar biasa kan Blavers ya. Iya. Alhamdulillah sudah beliau sudah berkenan untuk hadir di sini berbagi informasi tentang karya yang beliau nanti akan pentaskan bersama teman-teman kita. Oh ya, tadi agak sedikit lupa kita sampaikan. Di sini juga Laskar Panggung berkolaborasi dengan teman-teman dari SMK 10 ya. Halo teman-teman dari SMK 10. Apa kabar? Aduh luar biasa kalian ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Oke, Abah, ini hari ini kita ingin menginformasikan ke Blavers semua bahwasanya nanti di tanggal 2 dan 18 Februari yang akan datang itu kan ada pentas yang diselenggarakan oleh Laskar Panggung ya. Iya. Nah, khususnya di kali ini bicara tentang Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali. Tapi sebelumnya Bah boleh dong Bah kita flashback dulu nih tentang Laskar Panggung nih, kisah perjalanannya seperti apa, yang mungkin Blavers ada beberapa yang belum menyimak juga. Boleh Bah cerita Bah? Jadi waktu itu tahun 95 saya dari Jakarta ke Bandung membuat teater Laskar Panggung Bandung. Jadi saya kan di Bandung di Teater Bel ya, dari tahun 78 dulu namanya Gelangan Generasi Muda. Kemudian 82 kuliah di ASTI, sekarang ISBI. 83 masuk Study Club Teater Bandung. Kemudian 90 di Arifin Senur dengan teater kecil di Jakarta. Kemudian tapi tetap saya di Teater Bel tetap waktu itu ya. Di STB juga tetap. Lalu membuat Laskar Panggung Bandung tahun 95 di Gedung Kesenian Rumetang Siang, bahkan base camp pun waktu itu di Rumetang Siang. Dan Laskar Panggung itu selama 3 tahun berdiri tahun 95, tahun 99 telah tercatat mementaskan 52 pementasan.
Wow. luar Selama biasa. 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan kalau sekarang sudah 200 lebih pementasan sekarang tuh, kalau dulu suka dicatat ke 100 sekian, nah yang sekarang yang bangkai-bangkai bicara ini udah ke 300 keberapa gitu ya. Wow. Termasuk dengan pentas-pentas kecil, dengan performan itu jika disatukan. Nah ini Bulan dan Kerupuk, nah ini Caligula, yang barusan Bulan dan Kerupuk waktu itu. Ini tahun berapa, Pak? Nah ini Antigone ini tahun 2010 di Maranatha. Nah ini yang barusan Kutu-Kutu Kota Kita itu dalam rangka PKL SMKI 2006. Waktu itu bawain Kutu-Kutu Kota Kita. Nah ini Bidadari Merah Putih angkatan Athena yang ini. Jadi udah beberapa kali kita menerima yang PKL dari SMKN 10, dulunya SMKI, dan kebanyakan langsung pentas. Tapi ada juga beberapa angkatan yang hanya latihan aja, diberi gitu ya. pembekalan aja gitu. Iya. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi Bluffers, ternyata Laskar Panggung itu tadi hitungan terakhir aja untuk yang materi yang nanti akan kita bahas itu sudah di angka 300, pentas yang ke 300 sekian mungkin begitu ya, Bah? Iya, betul. Si bangkai-bangkai bicara ini luar biasa ya, Bah. Gimana sih tipsnya untuk supaya tidak kehabisan ide gitu untuk naskah-naskahnya? Apa Ya. bertapa dulu atau gimana gitu? Enggak? Ya itu karena saya selalu berpikir dan mencari gagasan-gagasan untuk membuat naskah. Walaupun pementasan Laskar pun ada yang tanpa naskah bisa pentas. Oh iya? Wow. Walaupun kebanyakan memakai naskah, tapi ada kalanya kita ngobrol-ngobrol, bercerita, latihan. Dari latihan itu tiba-tiba berbentuk sesuatu, wah ini bisa dipentaskan gitu. Gitu. Iya. Itu salah satu keunikan perjalanan dari Laskar Panggung juga ya, Bah ya, boleh dikata begitu ya? Iya, iya. Wah, keren juga. Ya apa namanya, tapi biasanya ya, ini kita cerita sedikit, biasanya gagasan atau ide atau ilham yang muncul untuk sebuah naskah pertunjukan itu Abah bisa peroleh inspirasinya dari mana, Bah? Kehidupan sehari-hari kah atau bagaimana, Bah? Ya memang saya tidak dipungkiri bahwa apapun, baik aktor, baik sutradara, baik profesi apapun, dari observasi itu. Karena seseorang bisa merupakan tukang beca, pasti dia pernah melihat orang beca, tukang beca lah. Iya. Ya mau, jadi dia akan bisa berpura-pura menjadi tukang beca atau jadi dokter. Setidaknya dia pahamlah dokter itu bagaimana gitu. Dari naskah pun seperti dalam naskah Bulan dan Kerupuk, waktu itu saya di Jakarta nginep di Halim Perdana Kusuma, waktu itu tuh di Kalimalang ya. Di Kalimalang. Di Kalimalang itu tuh gang kelinci yang banyak rumah berdempetan. Saya nginep di rumahnya Condro, teman di teater kecil. Di sana terdengar orang-orang Betawi suami istri sedang bertengkar gitu. Yang perempuannya ngotot, ngocoblak, yang ininya santai-santai aja. Iya. Nah terus saya mikir, waduh, ini kalau saya bikin naskah yang gini nih, orang bertengkar yang, nah, dari sana dulu ada idenya. Kemudian saya bikinlah itu tokoh Ipah dan Jalu. Oh begitu. Dan sekarang itu naskah jadi monumental, banyak dipentaskan di berbagai kota ya. Oh gitu. Di Jakarta beberapa kali. Kemudian kemarin di Bandung juga ada terakhir teater Cikal dan teater Topeng Maranatha mementaskan naskah itu. Begitu ya. Dan itu naskah pemenang sayembara naskah se-Indonesia Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Oh iya. Kemudian Laskar bawakan di Jogja pementasannya pada tahun 1999 dalam rangka Temu Teater Indonesia. Wow. Kami mewakili Jawa Barat waktu itu
walaupun baru berdiri 3 tahun waktu itu. Wah, luar biasa ya. Ini saya dulu pernah saya ingin suatu hari bikin teater yang awalnya perempuan bunting semua pada Oh muncul. begitu, serem juga ya. Nah disatuin di itu. Oh, gitu. Awalnya orang-orang bunting yang kemudian melahirkan dan akhirnya Melahirkan masal berarti itu. melahirkan masa dan salah satunya yang jadi tokoh Ipah dan si Jalu itu. Oh begitu. Wah, luar biasa ya Blaversnya. Abah Yosef ini penuh dengan inspirasi yang imajinatifnya keren banget. Terus Kayak sekarang aja saya awalnya dari ini saya mau bikin dari judul dulu. Nah. Saya mau bikin judulnya Jugali. Nah, gitu. Oh, seperti yang nanti mau kita Iya. bahas ya si Jugali ini ya. Tiba-tiba apa ya Jugali itu sebagai tokoh apa ya? Wali kota kah, presiden kah atau apakah? Nah, terus akhirnya udah aja bikin Rumah Jugali, asalnya Rumah Jugali gitu. Gitu. Nah Rumah terus misteri ya. ditambah jadi misteri. Begitu selesai naskahnya, kayaknya ini cocoknya bangkai-bangkai bicara. Nah gitu. Oh gitu, itu Blavers. Iya. Apa namanya sedikit cuplikan atau spill kecil-kecilan dari Abah mengenai bangkai-bangkai bicara itu. Oke, kalau gitu kita masuk aja langsung ke bangkai-bangkai bicara misteri Rumah Jugali. Nah, Bah, tadi kan sudah dibocorkan nih infonya. Tapi sebelumnya itu dari Abah membayangkan atau berilustrasi, berimajinasi tentang Jugali itu tadi. Nama Jugali sendiri ini sebetulnya muncul dari mana sih, Bah, idenya, Bah? Sebetulnya Kenapa nggak siapa gitu, siapalah gitu? jadi saya Hendra gitu atau apa? berpikirnya judul, jadi kayak misalnya kayak film Godzilla gitu Oh, kan, gitu. wah monumental. Aku kalau gitu bikin aku Jugali. Luar biasa, Jugali ya. Iya. Oke, terus baik. Si naskah ini Abah meraciknya berapa lama, Bah? Kurang lebih ada sebulan mungkin atau bahkan lebih singkat dari itu mungkin? Ini teman-teman PKL tahu prosesnya kira-kira berapa minggu itu jadi naskah. Ayo teman-teman, ada Karena ingat? waktu reading pertama kali belum tamat itu. Begitu. Iya. Masih sepenggal-sepenggal naskah Iya. itu teh. Oh. Terus saya lihat pemain ini, wah tambah kalau gitu tambah lagi ini istrinya, nah gitu kan. Bisa seperti itu ya, Pak Iya, ya? iya. Dan itu sah-sah aja ya. Sah-sah aja ya. Oke. Malah ada satu tokoh, tokoh itu harus bernyanyi gitu. Oh, nama gitu? nama tokohnya Notasimi. Oh. Ini si tokoh Notasimi ini kalau bernyanyi seorang selalu mensunapan tenyurup wae gitu. Tapi mun duaan tiluan nyurup. Waduh ini gimana nih? Soalnya jangan pas main nanti pales gimana? Geus tilu we lah. Jadi tiluan ada. Iya. Jadi bukan hanya 5 istrinya. Jadi akhirnya udah istrinya banyak aja gitu, tidak terhitung. Jadi itu alasannya kenapa istrinya banyak ya? Yang 2 nikah siri. Bonus Tanpa eta mah. surat. Bonus saya mah aduh Jugali ya benar-benar pinter Jugali ya. Iya. Gitu. Jadi dia pura-pura. Juragan ganteng sekali. Oh itu Jugali itu. teh. Iya. Oke. Baik. Terus kalau agak sedikit mendalami dari naskahnya Abah, ini sebetulnya kisahnya ini kisah imajinatif ya, Bah ya? Bisa dikatakan begitu, Bah, atau gimana, Bah? Iya, ini naskah imajinatif walaupun di dalam ada beberapa pesan-pesan juga di dalamnya. Karena sandiwara itu pura-pura tapi pesan moralnya betulan. Oh begitu ya. Iya. Kemasannya begitu ya. Iya. Oke. Jadi ya ada juga misalnya hal-hal yang kontekstual juga di itu, dan slang-slang anak muda juga dimasukkan karena penonton teater sekarang kebanyakan di bawah 40 tahun kan. Kalau yang di atas 40 tahun sudah, kalau dulu masih banyak penonton teater di atas 40 tahun. Nah sekarang tuh sudah banyaknya generasi muda atau mahasiswa yang gitu yang Gitu ya. penonton teater itu. Kita sudah sulit sekarang
bapak-bapak, ibu-ibu misalnya di kelurahan nonton gitu, kecuali anaknya main gitu baru pada nonton. Dan harusnya kita juga ada misalnya para pemain mengundang RT RW-nya, suruh itunya sekelurahan Ikut nonton, ngariung ya, nah itu kalau untuk lebih Berapresiasi. memasyarakatkan lagi mengapresiasi teater, iya. teater ya. Baik. Nah, kisah bangkai-bangkai bicara atau misteri rumah Jugali ini sebetulnya ada muatan tentang ini nggak sih Bah di ceritanya ini, khususnya mungkin ya Jugali ya mungkin ya. Iya. Adakah ada muatan rasa penyesalan dalam diri Jugali, terus kemudian dalam kesendiriannya, atau mungkin ada rasa bersalah di cerita itu gitu, ada muatan itu juga nggak? Jadi sebetulnya itu rumah Jugali itu istilahnya apa? Rumah heritage gitu ya. Rumah kosong berarti? Ya kan kalau rumah kosong suka banyak cerita-cerita. Awas tuh ya sama rumah tua banyak penghuninya. Nah si penghuninya itu yang saya gambarkan gitu. Penghuni-penghuninya itu dan itu jejak-jejak masa lalu pasti ada satu cerita. Nah itu digambarkan di rumah Jugali itu gitu ya, di rumah kosong itu. Iya. Di mana sebetulnya rumah itu tidak ada apa-apa, namun digambarkan dalam cerita itu adalah ada sosok Jugali yang masih hidup, karena dia kan kalau nggak salah ini bocoran tipis ya, Blavers, itu dia sudah hidup selama 100 tahun lebih lah si Jugali ini ya, udah pasti mungkin sudah kemana kali ya sosok yang dimaksud. Tapi dalam cerita ini mungkin Bah digambarkan seolah-olah Jugali masih ada, dan kan istrinya banyak tuh Bah ya. Iya. Dan mereka juga udah nggak ada, jadi dia seolah-olah bincang-bincang sama istri-istrinya begitu ya Bah ya. Iya, jadi kalau sebetulnya kan di dalam benak tiap orang tuh pasti ada masa lalu yang suka gitu. terbayang, ada masa depan mau kayak gimana, bahkan masa sekarang tadi abis ngapain, besok abis ngapain, nah itu selalu bersatu gitu. Gitu ya. Pasti di dalam dari diri kita kan kebayang ada ibu, ada apa, kalau disatukan di kepala terus divisualkan, nah jadinya Jugali ini ya, jadi ada berbagai kata-kata, berbagai adegan di dalam diri kita, nah itu yang divisualkan. Begitu ya. Jadi tadi juga ada lontaran dari rekan-rekan kita di sana, bincang-bincang di belakang layar kita, apakah ini realis atau surrealis, seperti itu mungkin dari naskah yang disajikan nanti? Kalau diistilahkan lebih ke surrealis secara gitu naskahnya ya. Secara naskah. Karena memang pada akhirnya pada akhirnya jauh dari segi realis, karena ternyata mereka berbicara dengan orang-orang yang nggak ada gitu kali itu, dengan hayalan, dengan halusinasi atau apa gitu. Betul. Menarik, ini masalah halusinasi ini menarik, dan ini juga terbersit juga di saya juga, karena di sini Blavers kalau nanti, makanya Blavers nanti harus nonton ya pertunjukan ini, tapi sedikit aja bikin teman-teman penasaran, karena di sini ada dua aspek antara ilusi dan delusi juga. Delusi, iya, ya betul. Seperti itu, dan ini nanti akan digambarkan secara teknikal panggung juga, sehingga nanti penonton akan digiring ke suasana yang atau atmosfer yang itu tadi, antara ilusi dan delusi itu teman-teman akan secara bersamaan akan menikmati itu semua. Betul ya Bah ya? Iya betul. Gitu ya. Oke. Dan dalam bentuk pementasan juga ada persatuan antara ekspresionisme, realis, natural dan surrealis itu bersatu dalam bentuknya ya. Itu ya. Wah, luar biasa, speechless sebetulnya. Tapi supaya nggak penasaran, makanya siap-siap nonton, karena pemaparan dari Abah yang barusan ini sepertinya sudah bisa memantik kita untuk pengen nonton. Mari Blavers pada nonton ya. Harus nonton, karena bukan apa-apa, karena di sini akan ada banyak muatannya, syarat dengan muatan pesan-pesan moral juga. Nah,
Kira-kira kalau kita bicara pesan moral dari pertunjukan ini yang diharapkan untuk bisa diperoleh oleh penonton nanti selepas mereka nonton, pesan moral apa yang mereka bisa dapatkan dari pertunjukan ini, Bah? Bahwa menekankan kepada para penonton bahwa hidup bukanlah panggung sandiwara, tapi panggung sandiwara harus hidup. Betul. Aplaus. Aplaus buat kita semua karena betul sekali setuju, karena justru hadirnya ada ragam teater Onbla ini karena juga ingin memberikan kisah-kisah inspiratif juga ya, terutama dari pegiat-pegiat teater di sini, di mana karena teater ini kan syarat dengan aspek-aspek kehidupan sosial juga sama menggugah rasa kemanusiaan juga. Tapi nanti kita akan lebih mencari tahu pengalaman lebih jauh lagi dari para aktor dan aktris atau para pemain dan siapapun yang terlibat di pentasnya Bangkai-Bangkai. Oh iya, jadi nanti bisa misalnya tokoh Jugali suruh berdialog biar tahu sebagai untuk ekstra gitu ya. Nah, dialognya seperti ini. Ekstra spill. Karena nanti akan lebih serem lagi nanti pasti dialognya kalau dia di atas panggung. Oke, Bah, nanti kita akan ajak lagi teman-teman dari SMK 10 di mana mereka juga turut mendukung pentasnya Laskar Panggung Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali sesaat lagi bersama teman-teman dari SMK 10. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Ya, Blavers, akan semakin seru obrolannya karena tadi kan kita udah ngobrol sama sang sutradara ya. Sudah dapat sedikit bocoran-bocoran tipis bagaimana konsep yang nanti akan dipentaskan dengan tajuk Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali. Serem ya. Judulnya serem. Tapi siapa-siapa sajakah kira-kira yang berperan mengusung kesuksesan pentas itu nanti sudah bersama kita teman-teman dari SMK 10. Di sebelah saya ada Kay. Halo Kay, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Kay ya? Selamat tahun baru juga nih buat Kay nih di tahun 2025 ya. Selamat tahun baru juga. Yes, thank you. Kay, 2025 pastinya akan membawa spirit dan semangat baru ya pastinya. Betul ya. sekali. Oke, boleh dong sedikit spill ke teman-teman apa sih kira-kira yang menjadikan spirit buat Kay di tahun 2025 ini, Kay? Yang menjadi spirit buat Kay di tahun 2025 adalah diri Keisha sendiri karena mau gimana lagi, mau bagaimanapun kita kan pasti butuh diri sendiri nih buat jadi salah satu alasan untuk lebih lagi buat tahun yang baru, buat lebih baik lagi, lebih berwarna lagi ya di 2025 sekali. ini ya. Amin. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Kay bisa tercapai sukses ya. Amin. Oke, berikutnya di sebelah Kay sudah bersama kita Ais, betul ya? Ais boleh mic-nya? Oke. Ais, apa kabar Ais? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Pastinya karena ini senyum dan tawanya nih mengundang semangat nih. Dia ketawa terus loh Bravers. Padahal peran yang dia nanti perankan itu amat sangat mengerikan sebetulnya. Tapi ya inilah keunikan dari teman-teman dari teater nih ya. Ais, 2025 apa semangat yang ingin diraih di 2025 ini? Pastinya. Spiritnya, targetnya, rencananya apa gitu? Buat kedepannya saya masih fokus ke ini project. Ya project Misteri Rumah Jugali alias Bangkai-Bangkai Bicara. Harapannya ya menjadi yang lebih baik lah. Menjadi yang lebih baik. Ya, terutama dalam seni peran mungkin. Ya betul. Lain itu ya. Soalnya ya. Oke, amin. Sepertinya lihat dari talentanya sih kemungkinan hal itu akan tercapai ya. Amin. Oke. Nah, Blavers, ini teman-teman yang sudah bersama saya nih, ada Kay, ada Ais, dan juga masih ada teman-teman di sana yang nanti kita akan ajak ngobrol. Mereka semua tergabung di jurusan teater SMK 10, betul ya teman-teman ya? Ya, betul. Oke, luar biasa ya. Makanya terus akhirnya berkolaborasi bersanding dengan Laskar Panggung untuk sama-sama berkarya di seni pertunjukan teater yang nanti akan datang diselenggarakan tanggal 2 dan 18 Februari yang akan datang. Oke, kita akan coba gali sedikit tentang SMK 10-nya nih. Nah ini teman-teman di SMK 10 ini ternyata teater ini
bukan ekskul tapi lebih ke mata ini akademisnya itu jurusan ya. Boleh cerita mungkin bisa dari Kay dulu terus lanjut ke Ais bagaimana situasinya dengan ini sudah berapa lama sih jurusan ini di SMK 10 teater ini? Oke. SMKN 10 Bandung itu merupakan sekolah seni di Bandung dan di sini jurusannya selain teater ada macam-macam juga, ada seni tari, seni musik, seni karawitan dan broadcasting perfilman. Wah, keren ya. Dan kita dari jurusan teater. Ngomong-ngomong dari jurusan teater. Dari teater. Ais mungkin ada yang mau dilengkapi lagi dari info. Ais ketawa terus. Ais kayaknya hari ini lagi bahagia banget ya. Gimana Ais, ada cerita tentang yang nambahin dari info dari Kay ini? Mungkin cerita apa ya, alasan saya masuk ke SMKI, masuk ke jurusan teater mungkin. Iya, ya. boleh. Awalnya saya tuh nggak tahu teater tuh apa, kayak kan saya dari pesantren ya, jadi dari pesantren pengen coba-coba ke SMK, soalnya pesantren dari SD, jadi kayak nyobain lah ke ini keluaran gitu. Iya, menambah wawasan. Terus kayak disuruh udah kamu mah kata saudara tuh, udah kamu mah ke SMK N10 Bandung aja, cenah masuknya jurusan teater, soalnya kamu mah suka heureuy cenah aja. Jadi gitu. Ya saya tuh nggak tahu teater emang ada jurusan teater, yang saya tahu mah SMK tuh kayak tata boga, umumnya begitu otomotif ya kayak gitu. Emang ada jurusan teater, terus kayak iya ada, pokoknya acting. Oh ya udahlah masuk, ternyata oh ya ramai juga. Seru ya. Iya banyak. Seru. Ya banyak ilmu yang harus ini. Masih di Ais nih pertanyaannya. Ais memang sebelum-sebelumnya kan benar-benar awam ya dengan dunia seni peran, terutama acting. Nah, kira-kira setelah ikut terjun masuk nih di jurusan teater di SMKN 10 ini, terus untuk berlatih actingnya sendiri ya, itu gimana sih biasanya? Saya di rumah tuh berlatihnya gimana gitu? Saya tuh tipe orang yang apa ya, kalau berlatih tuh sebenarnya mah jarang berlatih teater. Soalnya saya lebih suka mainnya kayak longser kayak gitu, jadi kayak spontan. Ya. Spontan bari heureuy teh. Ya. Kalau serius ya kayak saya juga kaget sekarang kan dikasih peran yang agak serius gitu ya. Agak berseberangan dengan karakternya sebetulnya ya. Ini menarik nih. Jadi kayak agak aduh. Tapi setelah sekian lama bergabung di teater, ada sedikit perubahan yang terjadi nggak sih di? Oh ada. Nah, contohnya apa misalnya? Bisa apa ya? Bisa ngomong menjadi sendiri lebih percaya diri gitu kan. Lebih percaya diri. Teater tuh kayak misal nggak selalu acting, kayak misal public speakingnya juga ya, melatih public speaking gitu. Bisa diperoleh dari bisa itu lumayan sih. berkegiatan di teater ya. Iya. Wah, kan teater itu ternyata membawa dampak positif loh Blavers. Jadi jangan ragu untuk memulai berkesenian, terutama di dunia seni pertunjukan teater. Sekarang Keisha. Kay sendiri akhirnya bisa terjun berkecimpung di dunia seni peran atau teater ini gimana sih? Pengalaman apa yang diperoleh? Awalnya diceritain dulu awalnya nih. Jadi Keisha itu adalah orang yang asing dengan dunia seni. Ah, yang bener ah? Begitu? Malah Keisha tuh orang yang gak suka kesenian, karena Keisha ngerasa seni itu bukan Keisha. Oh gitu. Oke. Tapi ternyata waktu daftar setelah dicoba awalnya Keisha nggak minat dulu masuk seni nih. Terus Keisha daftar ke sekolah-sekolah umum kayak SMA, SMK gitu pun ya? Kayak SMK 3 kayak misalnya ya. Akuntansi gitu, ternyata tidak keterima. Oh gitu, tapi tetap bahagia ya? Tetap bahagia, karena apa? Karena kayak digantikan sama Allah. Wah, Keisha jodohnya masuk SMKN 10. Alhamdulillah. Ya, terus
Asalnya di SMKN 10 juga Keisha gak akan ambil teater. Apa Karena- seni ini seni peran. seni apa maksudnya tadinya apa? Mau tari atau Tadinya Keisha broadcast tuh mau mungkin? broadcast, ya Gitu broadcast perfilman karena Perfilman. kayak Keisha seneng banget gitu ngelihat orang-orang yang di belakang layar Oh, gitu. gitu. Kayak seru. Ternyata jodohnya ke teater. Teater, ya. Dan setelah masuk teater, oh ternyata teater tuh sangat luas. dan Sangat luas. Terus Keisha menemukan hal-hal yang sebelumnya gak pernah Keisha dapetin. seperti menemukan dunia baru mungkin Ya, begitu betul ya. sekali. Terus jadi kayak Keisha jadi terlahir baru aja gitu kayak wah ternyata dunia kesenian tuh tidak seburuk itu loh. Iya. Kayak wah menyenangkan. Begitu ya. Catat lovers. Ini apa namanya testimoni dari Keisha nih. Dunia teater itu menyenangkan. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun, menambah tali silaturahmi baru juga bersama teman-teman ya. Dan pastinya membawa dampak positif dalam kehidupan kita, pastinya begitu ya. Oke. Nah, baik Keisha maupun Ais, siapa yang paling mensupport untuk udah kamu di teater aja deh, kayaknya karena teater itu begini-begini dan seterusnya. Oke, siapa yang paling mensupport untuk ikut di teater? Untuk di teater kalau orang tua udah pasti lah Udah pasti ya. Pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Betul. Tapi salah satu peran yang sangat amat berkontribusi adalah diri Keisha sendiri. Wah, luar biasa. Aplaus buat Keisha. Itu yang paling menyemangati Keisha ya, Ya. dari diri sendiri ya. Oke. Karena kayak Keisha pengen jadi orang yang kalau misalnya kita sudah terlanjur berkecemplung di dunia itu, ayo lanjutin dulu, cari apa dampak positifnya yang Betul. bisa didapatkan. Dan sekarang ternyata di teater Keisha banyak banget dapat hal yang baik, hal Baik positif. pastinya ya, positif. Wah, luar biasa Keisha ya. Keren. Ais, siapa yang amat sangat mendukung dirimu untuk berteater nih? Yang pasti orang tua ya. Orang tua, ya. Orang tua yang paling mendukung mah kayak ya udahlah Ais, kan kamu suka heureuy juga ya. Yang maksudnya tuh orang lain serius kamu mah heureuy gitu. Iya, cocok buat Ya, buat ya di cobainlah panggung, ke betul. teater sana. Cuman awalnya tuh saya tuh pengennya masuk ke seni musik. Seni musik ke Oh, senang main musik juga? dikit. Oh, dikit. Dikit ya. Udahlah cenah masuk aja ke seni teater. Enggak, pengennya ke musik saya tuh. Gitu. Cuman enggak Is, cenah katanya. Enggak Is. Di teater tuh banyak mencangkup kayak tari, kan ada seni tari, Betul. ada seni karawitan juga, ada seni musik, ada broadcasting juga kan. Betul. Pada masuk ke teater semuanya. Teater tuh mencakup semuanya, bahkan ya bonusnya itu acting kayak gitu. Oke. Ya udahlah. Dan akhirnya terbukti ya. Ya, dan Menurut Ais, akhirnya oh iya, ya, ternyata betul. benar juga gitu ya. Ya, musik juga Wah, jalan. luar biasa, keren. Alhamdulillah setelah sudah bergabung pastinya ada pengalaman baru juga buat Ais ya. Oke, kita akan ngobrol yang lebih serius sekarang nih. Tapi mohon izin saya mau menuju Ais dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Kelewatan nih soalnya. Ais kan tadi bilang di depan suka heureuy, kata orang tua begitu ya, suka heureuy dan apa. Nah, di peran yang sekarang ini relatif ini amat sangat serius mungkin ya. Ya. Boleh dibilang ya heureuy-heureuйnya mungkin nggak terlalu kentara kalau sekalipun ada di naskahnya. Ya. Pertama kali siapa sih yang nunjuk Ais untuk menjadi pemeran Jugali? Oh, yang pastinya sutradara. Sutradara. Ya, apa yang sutradara melihat dari dalam diri Ais, kenapa harus Ais nih yang cocok nih? Ais merasa itu nggak? Nggak tahu sih, Nggak tahu cuman ya. Ais ngerasanya waktu Ais ujian ya. Waktu kakak kelas Ais ujian, Iya. Ais sempat ngebantuin kakak kelas Ais. Oke. Terus ya kayaknya karena nggak tahu sih ya, cuman kayaknya gara-gara main Ais agak sedikit lebih dari kakak kelas, jadi dipilih. Oh gitu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Berarti ada kisah yang unik di balik ini Iya, semua kayaknya betul. ya. Oke. Ais kenapa harus kode-kodean yang di sana?
Lanjut Ais. Seru kayaknya seru nih. Terus gimana? Ya terus tiba-tiba waktu datang ya, waktu datang PKL hari pertama PKL, peresmian PKL, Abah tuh lagi nulis naskah, masih nulis Sang naskah. sutradara tuh ya. Udah berapa lembar itu udah, wah pokoknya kok bisa gitu cepat. Terus besoknya tuh udah jadi. Nah tiba-tiba Ais kamu hafalin aja ini yang Jugali itu siapa bah? Ini pemeran utama gini. Oh iya. Ais saya sambil lihat tuh, Ais lagi latihan tuh. Ya, keren loh ternyata nggak ada hore-horenya Ais. Iya. Gimana nih bohong kayaknya nih bukan tukang hore dia mah, serius. Lanjut Ais gimana? Terus perasaan Ais mah ya campur aduk sih, senang ada, terus cemas juga ada pastinya. Ya. Terus wah kaget juga sih kayak ya kalau kaget ya udah pasti ya kaget. Oh kenapa harus Ais, terus cemas ya takutnya nanti Ais gak bisa ngebawain nggak sesuai dengan harapan. Gak sesuai harapan sutradara. Okay. Terus senang ya senang juga pasti sih soalnya Ais baru pertama kali main jadi pemeran utama. Begitu ya. Ini pengalaman yang luar biasa mungkin buat Ais ya. Tapi kita ngelihat di sini kalau lihat dari cuplikan yang ada di depan kita nih ya Blavers juga bisa lihat kayaknya Ais juga cukup serius memerankan itu ya Is ya. Nggak ada hore-horenya, nggak ada bercandanya Is. Ya di naskah ini ya nggak adalah sedikit aja ya. Ais, ini kan Jugali ini menurut penuturan sutradara tadi di depan ya mungkin Ais juga mengalami sendiri. Ini kan dia sebagai tokoh utama di mana ini kan sebetulnya ceritanya adalah cerita tentang aspek kehidupan tapi dalam dunia khayalan ya. Imajinatif, khayalan dan yang lebih menyeramkannya lagi bahwasanya sosok atau tokoh Jugali ini kan sebetulnya dia juga sama-sama tidak ada di dunia fana ya. Tapi di cerita itu seolah-olah ditampilkan dia itu masih ada di sebuah rumah kosong. Nah, untuk bisa menyerap penjiwaan yang diharapkan oleh sutradara saat itu, tipsnya Ais gimana Is? Kan ini kan nggak gampang ya kita memerankan sosok yang sebetulnya kita juga udah nggak ada gitu. Gimana Is? Boleh berbagi pengalaman Is? Sebenarnya mah Ais mencoba ya ikutan dari olah sukma gitu kan, olah sukma, olah tubuh, olah ini mencari referensi juga, mencari referensi dari naskah-naskah yang udah gitu kan, pastinya ada juga lah referensi di YouTube ya. Dari situ ya gitu. Akhirnya Ais mencoba mengadopsi begini kayaknya karakter yang bisa saya adopsi dari referensi itu karena kita dapat amanah beban untuk menjadi tokoh utama yang ini menjadi benar-benar center fokus penonton ya. Betul. Karena kan ini ceritanya ya lumayan boleh dibilang absurd juga sih ya. Antara ada dan tiada gitu. Tapi kan seolah-olah di cerita itu dia sedang ada saat itu dan dia berhayal, bercerita, bercengkrama dengan istri-istrinya yang ini istrinya kok banyak banget sih Is. Satu cukup Is. Ini katanya banyak istrinya. Poligami, sunnah Rasul. Luar biasa Is nih. Emang dia tukang hore jadi banyak istrinya. Oke, di cerita ini kan ceritanya Ais berdialog ya. Boleh dong Is sedikit aja dicontohkan dialog yang terjadi saat itu gitu. Apa contohnya nih boleh dong sedikit aja. Biar penasaran Blavers, biar nonton. Yang mudah nih, yang masih inget apa dialognya? 1, 2, 3. Saudara-saudara, saya akan menceritakan kepada saudara-saudara mengapa dulu kedua orang tua saya memberi nama anaknya Jugali. Nah, dengarkan. Ketika ibu saya hendak melahirkan saya dengan pertolongan dukun beranak bernama Bi'rus, ayah saya berada di samping ibu saya. Ia ingin menyaksikan anak pertamanya lahir ke dunia ini. Ketika Bi'rus berhasil mengeluarkan saya dari perut ibu saya, konon katanya Bi'rus tertegun menatap wajah seorang bayi yang sangat tampan. Lalu Bi'rus menghadap ke ayah saya dan berteriak, "Ya ampun juragan, ganteng sekali." Karena teriakan itulah saudara-saudara, ayah dan ibu saya memberi nama anaknya Jugali. Juragan ganteng sekali.
Wah, luar biasa, applause Blaver, keren. Wah, terbukti dia ternyata teatrikal banget. Applause, sukses. Nah, Blavers, makanya ini baru sekilas cuplikan, nanti realnya lebih dahsyat lagi. Sekarang Kay, apa dialog yang Kay bawakan nanti contohnya Kay? Karena istri pertama juga itu. Ini istri pertama. Istri pertama. Aduh, luar biasa. Boleh cerita dulu ketemunya di mana? Ini istri pertama. Ketemunya di Waktu itu di sekolah. Di sekolah. Iya. Jugali udah kerja, kayak masih kelas 1. Oh gitu. Iya, narsista. Iya ampun, Jugali mainnya kemana-mana ya ternyata ya. Oke, langsung tertarik nih sama Jugali ya kayak ceritanya. Oke, di situ namanya siapa ada? nama Sebagai tokohnya apa gitu? Tokoh aku itu namanya Narsista. Narsista. Kenapa narsista? Karena narsista itu seorang istri, salah satu istri yang paling narsis. Wah. Yang keren. dia seorang desainer. Oh ceritanya gitu, wih keren. Terus fashionable gitu Fashionable, lah. oke. Terus nikah deh sama Jugali. Iya. Ya, boleh? Oke. Oke, lanjut Kay. Terus gimana Kay? Dialog apa yang dialog. terjadi saat itu? Oke, ini waktu panggil Jugali aja ya. Sayang lagi di mana sayang? Papi di sini Mi, di bawah, di depan rumah. Sayang besok ke kondangan mau pakai baju yang mana? Sini, dipilih sayang. Dia seorang perancang mode. Dia sangat pandai menjahit pakaian. Dia juga punya hobi dalam bidang fotografi. Saya menikah dengannya pada tahun 1923. Saat itu usianya 16 tahun, 6 tahun lebih muda dari saya. Dan kami sudah dikaruniai 18 orang anak yang kini telah tersebar di berbagai kecamatan. Nah, Aplaus lagi Blavers, luar biasa kan, keren. Wah keren juga nih, baik Kay maupun IC benar-benar sudah amat sangat teater ya. Oke, buat Kay ini, Kay sebagai istri pertama dari Jugali punya apa sih yang menjadi tantangan berperan sebagai narsista? berperan sebagai narsista itu sebenarnya cukup sulit menurut saya karena kayak kalau misalnya logikanya nih seorang istri pertama punya madu banyak banget kan kayak susah nih buat akur, terus kayak di cerita ini tuh si narsista tuh malah akur sama istri-istri yang lainnya Gitu. Terus kayak bagi-bagi peran gitu. Terus kayak si narsista tuh yang aku lihat adalah orang yang paling dewasa karena dia kan istri Di antara pertama semua, ya. oke. Terus kayak gitu deh, pokoknya nonton aja nanti. Iya benar. Jangan diceritain semua karena nanti Blavers nanti udah nggak penasaran lagi ya. Tapi yang pasti di sini baik peran Kay maupun Ais ini sama-sama memiliki tantangan masing-masing ya. Terutama pastinya Jugali nih yang luar biasa nih Jugali. Ngomong-ngomong yang udah tersebar di kecamatan itu sekarang udah jadi apa? Banyak. Ada pedagang Tamiya. Tukang cilok ada? Ada juga. Cilok denok. Aduh dasar ya Ais. Kay sama istri-istri yang lain gitu, istri-istrinya juga yang Jugali yang lain, itu kan katanya akrab nggak pernah bertengkar ya? Ya. Ada dialog apa dengan salah satu cuplikan dialog dengan istri yang lain ada nggak di peran itu nanti? Ada. Contoh sedikit aja misalnya. Contoh, Dokter Rodrina, apa ramuan obat anti keriputnya masih ada? Oh gitu ya. Itu istri keberapa tuh? Ada. Itu istri kedua. Oh itu kedua. Dokter, Oh makanya iya benar punya ya sutradara ini luar biasa banget. Oke, Blavers itulah tadi beberapa sekilas cuplikan dari
adegan-adegan yang nanti akan diperagakan teman-teman, dipentaskan di bangkai-bangkai bicara Misteri Rumah Jugali. Ini syarat dengan ini ada apa namanya, ada nuansa misterinya juga, serem lah pokoknya. Tapi juga ada apa namanya, ada pesan moral juga nanti yang teman-teman akan bisa peroleh kalau hadir nonton langsung di sana. Nah teman-teman, kita juga nanti akan ngajak ngobrol lagi teman-teman dari SMKN 10 yang lain yang juga punya peran serta di pertunjukan ini. Tapi sebelumnya baik dari Kay maupun dari Ais, Kay dulu deh. Kira-kira apa yang bisa disampaikan buat lovers di luar sana nih, khususnya dalam ranah berteater, terus kemudian menyemangati untuk berkesenian dan sebagainya. Mungkin bisa di-share nih dari Kay. Boleh. Untuk semuanya, jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu kedepannya akan seperti apa. Bakat itu sebenarnya bukan dicari, tapi dibentuk. Kalau kita nggak berani untuk membentuk, kita tidak akan pernah tahu bakat kita sebenarnya itu apa. Gitu. Begitu ya. Langsung nyambung sama Ais. Kalau Kay kan jangan takut, kalau saya jangan lupa nonton Jugali. jangan lupa nonton Bangkai-Bangkai Bicara nanti tanggal 2 dan tanggal 18 insya Allah. Wah luar biasa. Ayo Blavers, kita berbondong-bondong segera ke Gedung Rumentang siang tanggal 2 atau tanggal 18. Ada yang tepuk tangannya keras sekali di situ, kayaknya itu yang akan duduk paling depan nantinya. Harus. Oke Blavers, kita masih akan lanjut obrol-obrol kita di Ragam Teater on Bla 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 Radio Space. Listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Ragam Teater on Bla masih bersama teman-teman dari SMK 10 di mana nanti juga ikut tergabung di Laskar Panggung membawakan pentas Bangkai-Bangkai Bicara Misteri Rumah Jugali. Sudah bersama kita teman-teman yang lain dari SMK 10. Halo, apa kabar? Halo. Sebelah saya Fauzan ya, betul ya? Iya betul. Fauzan, apa kabar Fauzan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di sebelah sana ada Reza atau kerap dipanggil Eja begitu ya. Oke, tadi kan di depan kita udah lihat nih sosok Eja memainkan instrumen violin atau biola ya. Oke, nanti kita akan tanya ke Eja, tapi sebelumnya ke Fauzan dulu. Nih, Fauzan, saya tadi dapat bocoran tipis katanya di SMK 10 itu dari tiap angkatan tuh punya brand atau merek masing-masing ya, betul ya? Betul, betul. Nah, ini boleh dong disampaikan ke Blavers nih, apa aja sih kira-kira nama-nama angkatan di khususnya di teater nih? Oke, termasuk angkatan saya dulu kali ya. Yes, betul. Angkatan saya namanya Gantala, yang artinya Gantari Arutala, ya. Sosok rembulan yang menyinari matahari. Pokoknya keren lah. Wah, Iya. pastinya. Keren, aplaus. Terus Gantala ada ya. angkatan Atmatya itu kelas 1. Terus kelas 2-nya namanya Bamerta. Begitu. Dan ada Bang Eja angkatan apa, Bang? Oh, angkatan angkasa sebenarnya. Iya. Angkasa. Lebih sederhana sih. Konvensional. Angkasa. Filosofinya apa angkasa nih? Enggak, itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan juga. Singkatan, angkatan Salawe. Oh. Angkatan 25 sebenarnya. Oh gitu. Ini kan dia kamu angkatan berapa sih? Gantala angkatan 33. Nah, dia angkatan 33, aku angkatan 25, jauh Berarti banget. ini kakak kelas nih, senior nih, betul ya? Iya. Wah, sampai ke kakak kelasnya pun atau seniornya pun juga ikut masih tergabung mensukseskan acara yang bersama-sama Laskar Panggung bersama teman-teman dari SMK 10. Oke, kita nanti akan bahas khususnya tentang Eja nih ya. Bang Fauzan, saya manggilnya Bang aja deh. Boleh. Nah, di acara Bangkai-Bangkai Bicara nanti itu Fauzan berperan sebagai apa kalau boleh? Saya berperan ada 2 sebenarnya. Ada 2. Yang pertama itu Jembar Pangartos, itu perannya sebagai
pelayannya Nyonya Lisistrata. Itu istri keberapa? Istri ketiga ya? Istri ketiga ya? sampai bingung deh. Istri ketiga. Terus yang kedua itu jadi Galmon. Perannya itu sebagai orang yang beli rumah Jugali, yang mau beli rumah Jugali. Si rumah misteri itu. Iya, betul. Oh, jadi dirimu nanti memerankan ada dua peran gitu dua peran. ya. Wah, luar biasa Fauzan ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira di yang tadi sebagai apa tadi? Jembar Pangartos. Jembar Pangartos. Itu ada tantangan tersendiri nggak memerankan tokoh itu? Ada soalnya, boleh di-spill dikit. Ya. Nyonya Lisistrata, istri ketiganya Jugali itu, dia itu orang teater banget. Orangnya teh bener suka sandiwara, kayak teaternya teh yang teater banget lah pokoknya mah. Oh gitu. Jadi bicaranya pun dalam kesehariannya kayak teater. Oh gitu. Nah, si Jembar ini lebih dari nyonyanya, jadi lebih dari si Nyonya Lisistrata itu, jadi lebih apa ya? lebih teatrikalnya lagi gitu. Harus lebih edannya lagi nah gitu. Maksudnya. Pokoknya grand style. Kalau melihatnya grand style. Harus gitu. Begitu ya. Betul. Cuplikan dialognya apa dong, Fauzan? Oh, Misalnya. Sedikit aja. Permisi, wahai juragan ganteng sekali. udah segitu aja weh. Cukup. Udah. Karena gitu ya. Ya. Itu bisa apa namanya bisa memahami dialog itu butuh waktu berapa lama waktu itu pengalaman kemarin nih? Pengalamannya sih sama kayak yang lain. Pas PKL. Begitu ya. Iya, jadi kurun waktunya mungkin kurang lebih ya 2 bulan ya. 2 bulan pertama ya. kali kita masuk PKL sampai saat ini. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa Fauzan. Tapi Fauzan sendiri sama pertanyaannya seperti teman-teman yang tadi itu baik Kay maupun Ais, ini bisa ada ketertarikan atau minat ke teater itu sebetulnya ada yang memberikan ini enggak sih dukungan tersendiri gitu, kamu ikut teater deh atau apa gitu? Sebenarnya mah enggak sih, asalnya aku tuh mau bareng sama saudara aku masuk SMK 10. Cuman tiba-tiba saudara aku masuknya ke 9, jadi aku ke 10 sendiri. Nggak kompak saudaranya nih. Iya. Asalnya itu mau masuk jurusan broadcasting karena emang kebetulan hobi aku sebenarnya di bidang fotografi, videografi, multimedia yang kayak gitu, ngedit dan sebagainya macamnya. Seperti itu ya. Ya cuman kenapa nyasar ke teater? Salah masuk ruangan gitu atau gimana? Tertarik aja sih sebenarnya. Oh gitu. Pengen pengalaman baru gini. Oh iya. Tapi setelah udah masuk ruangan teater nih, gimana? Apa yang dirasakan? Seru banget. Seru, soalnya ternyata dunia acting tuh nggak se apa ya namanya? Pokoknya mah ternyata gini gening teater teh, tak gitu, tak ya. Ternyata teater teh sangat bermacam-macam ya, bukan soal acting doang, tapi belajarnya banyak juga. Gitu ya. Iya, udah gitu. Banyak keseruannya pastinya ya. Iya, banyak keseruan. Gitu ya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang membuat akhirnya Fauzan jadi aduh geningan susah di teater? Ada nggak sih? Sempat menemukan hal seperti itu nggak? Ada sebenarnya, soalnya sulit untuk berkomunikasi dengan orang banyak, rada susah. Terus sulit menempatkan diri dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Soalnya gitu. teater mah pasti naskahnya tuh misalkan ya sekarang mah jadi ini tak gitu. Oh, ya, loncat-loncat ya? Iya. Harus mudah beradaptasi. Iya itu gitu harus ya. mudah Sementara beradaptasi. Fauzan sendiri sebetulnya sosok pribadinya itu lebih pendiam atau lebih seneng gaul? Sebenarnya mah lebih pendiam, soalnya suka di rumah aja. Ada anak rumahan Blavers. Iya. Oh gitu. Tapi kan berarti luar biasa ya setelah masuk ke lingkungan teater akhirnya jadi membawa perubahan pastinya. Alhamdulillah banyak sekali jadi perubahan. senang kesana kemari, Betul, senang jadi, ngobrol gitu ya. Ya. Mudah beradaptasi berarti dia. Bang Eja. Ya gimana? Oke, Bang Eja, sejak kapan sudah bisa memainkan alat musik biola ini? Dari sejak kecil? Enggak, sebenarnya aku main biola tuh dibeliin biola tuh di kelas 2 SMK.
Oh, Di kelas 2 SMK dan emang bener-bener ngulik sampai belajarnya tuh setelah lulus malah. ikut kursus juga? Enggak. Otodidak? Otodidak karena Luar biasa ya? Ya karena emang kebetulan ya aku juga lulusan SMK 10. Jadi itu lebih ke ini belajar dari teman-teman kosan gitu loh. Gitu. Jadi misalnya ada teman-teman kosan yang lagi anak-anak musik atau anak-anak karawitan yang lagi latihan. Nah aku ikutan main biola di sini. Oh, Disuruh gitu. ngisi ngebiolain Gitu kayak gitu. ya, oke. Banyaknya kayak gitu sih belajarnya. Gitu ya. Oke, kita masih bicara dengan instrumen biolanya soulmate-nya Eja tuh kayak di video ini. Ini kan boleh dibilang jadi apa namanya? Sahabat terdekatnya Eja ya, biola ini ya. Nah, tapi di luar ikut mendukung musik di teater, di musiknya sendiri bermain biola tuh Eja lebih suka ke genre apa? Buat genre sebenarnya kalau dulu tuh lebih ke pop jazz kayak Frank Sinatra Wah, dan keren. kayak gitu sebenarnya Keren, kalau keren, dulu. keren, luar Tapi biasa. karena kebetulan kan aku masuk ke ISBI juga. Nah, di situ harus ya emang dituntut belajar genre-genre lain gitu. Gitu ya. Oke. Jadi sempet juga belajar keroncong, terus belajar blues dan yang lain-lain. Oke, wah keren ya, luar biasa bener nih SMK ini 10 nih punya talenta-talenta yang luar biasa dari sejak tadi ngobrol sampai dengan sekarang yang ada di sebelah saya ini. Oke, masih di Eja. Eja ini kan kalau di video ini Eja menghantar atau opening dari pertunjukan itu nanti ya dengan sebuah komposisi yang mungkin itu gimana? Itu Eja sendiri yang membuat ininya, Iya. komposisi musiknya gitu. Ya kalau Aransemennya? buat yang awal ya, terus ada beberapa juga kolektif sih sebenarnya ada Abah yang bikin. Kalau buat keseluruhan ya. Tapi Oke. kalau buat yang awal ini emang aku improv sebenarnya. Itu improv. Bah, ini improv bah ternyata bah. Mungkin selama ini abah nggak tahu. Sebenarnya itu improv. Tapi keren ya. Tapi dan yang pasti apa yang disajikan oleh Eja dengan instrumen musiknya ini juga membawa atmosfer atau suasananya ya, begitu ya. Terus ada berapa part yang dimainkan di dari tiap fragmen nih dengan musiknya? Sebenarnya kalau dihitung per partnya banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Ada beberapa part juga. Soalnya tapi yang paling banyak tuh ketika istri nomor 4-nya datang. Istri juga di nomor 4 datang si Notasi Mi ini. Begitu. Jadi si Notasi Mi ini istri juga yang senang nyanyi. Oh, dia senang nyanyi. Sehari-harinya tuh nyanyi, setiap dialog dia nyanyiin gitu. Oh, itu diiringi oleh Itu Eja. diiringi sama pemusik semuanya. Oh gitu. Itu termasuk ada lirik-liriknya juga? Iya, nanti? ada. Ada ya? Jadi ada beberapa dialog tuh yang benar-benar emang dinyanyiin sama si Notasi Mi. Oh iya. Notasi Mi. Notasi Itu Mi. berarti mereka-mereka itu adalah para istri itu ya? Ya, yang jadinya bertiga. Oh, jadinya yang Notasi nyanyinya Mi, bertiga. Daminati sama itu satu lagi gitu. Minatila. Oke, ada part yang nanti ada sesi seperti Ya. itu ya. Luar biasa. Kembali lagi ke Fauzan. Tadi kan kita baru bahas satu adegan yang diperankan. Yang berikutnya tuh ada adegan apa tuh tadi? Yang kedua itu ada peran Galmon namanya. Galmon. Apa Ya. itu? Makanan apa? Galmon, sebenarnya Galmon itu nama singkatan. Oh, itu singkatan Ya. juga. Oke. Artinya gagal move on. Ya, catat lovers. Ada sebuah kosakata baru, Galmon. Galmon itu orang Belanda sebenarnya, Oh, yang dia orang Belanda. diaspora dari Belanda, yang dinaturalisasi jadi warga NKRI. Seperti sepak bola rupanya ya. Iya. Oke. Naturalisasi. Terus. Dia teh punya calon istri, calon istrinya orang Jepang. Bukan Iya. Korea, bukan ya? Bukan orang Jepang. Jepang, oke. Iya. Terus apa yang dilakukan di adegan itu sebagai Galmon nih? Jadi Galmon itu lagi cari rumah mungkin Oh, ya dia buat investor, Iya, beli rumah, ada rumah bagus nih iya, gitu ya. rumah bagus besar, 5 tingkat, cocok lah buat dia sama istrinya mungkin tinggal Oke, gitu. oh gitu. Terus dia
langsung menghubungi cicitnya juga Li buat beli rumah. Cicitnya masih ada ya? Masih ada. Masih ada ceritanya begitu ya. Oke. Ternyata lihat aja we nanti gitu soalnya ada plot twist yang lain ya gitu. Oke. Siap. Tapi waktu itu notarisnya udah siap buat beli rumah. Udah ada, ya? udah ada. Udah ada notaris sudah Iya. siap apa segala macam. Pada saat mau tanda tangan nanti mendingan nonton. Iya, mendingan nonton. Soalnya kira-kira dibeli atau enggak ya? Karena ada itu tadi. Iya. Karena ada penghuni. Oh gitu. Jangan diceritain ah. Oh iya, jangan diceritain. Iya, Katanya jangan diceritain. Oh iya, lupa. Oke, tapi yang menarik sebagai Galmon itu tadi ya, yang menarik buat pengalaman pribadi nih buat Fauzan, yang paling menarik tuh pada saat yang apanya sih? Galmon yang paling menarik dialognya justru soalnya gitu. dia kalau dialog harus kayak orang Belanda seperti itu. Jadi agak begitu gitu ya? Iya bakal gitu-gitu. Oke. Dan itu pengalaman yang paling menarik sih Gitu sebenarnya. ya. Susah nggak sih belajarnya waktu itu? Susah-susah gampang. Gitu ya. Tapi menarik tetap menarik ya. gitu. Terus nanti spill dikit deh. Nanti apa harus ada pirang-pirang bule-bule gitu nggak? Karena kan orang Belanda katanya. Nanti kayak kostumnya teh lebih ke pengusaha gitu sih. Oh. Tapi rambutnya blonde kan? Kurang tahu kalau Apa burgundi? Burgundy. Atau mau warna blueberry. Lebih ajaib lagi. Oke, ini teman-teman, oke itu tadi kita stop sampai di sini karena kalau diceritain semua nanti udah nggak ramai lagi ya, Iya, nggak bakal benar. nonton nanti. Tapi gini, yang menarik di sini tadi sudah ilustrasi musik sudah, terus kemudian dialog juga sudah. Nah sekarang untuk mungkin di antara teman-teman ada yang paham atau ada yang mengerti mengenai konsep dari tata panggungnya sendiri seperti apa sih? Bakalannya nanti. Sudah pernah ada diskusi mungkin dari tim? Nah, udah ada diskusi sejauh ini karena emang udah dekat ke pementasan ya. Jadi sebenarnya konsep artistiknya tuh emang dibikin surrealis banget. Surrealis ya. Iya. Surrealis banget. Jadi nanti bakalan ada rangka-rangka rumah gitu, rangka-rangka rumah yang julang tinggi kan itu 5 tingkat ya. Oke. Rumahnya. Ceritanya Jadi, rumah tingkat itu ya. Baik. Jadi ada dialog yang mainin kalau rumahnya tuh tingkat yang megah kayak gitu. Jadi nanti dia tuh bakalan ada rangka-rangka. Terus si rangkanya ini dari tulang. Oh, seru ya. Pokoknya nanti si artistiknya juga nggak dibikin statis. Jadi nanti dia gerak Mobile. mobile gitu. seru Jadi ya. nanti adegan ini Pindah. Artistiknya lain lagi. Oh, keren. Makanya ini makin penasaran kita. Tapi pastinya ini juga didukung dengan tata cahaya ya. Betul. Ada rundownnya untuk lighting dan sebagainya gitu. Dan pastinya lebih lebih menawarkan suasana yang biasa-biasa saja atau lebih menawarkan atmosfer atau ambience yang lebih ke horor gitu. Nah sebenarnya kalau selama kita latihan sebenarnya yang pengen kita bangun tuh bener-bener yang pengen kita dapetin tuh plot twist di akhirnya. Jadi emang kita bikin di awal tuh kayak ya udah kehidupan gitu. yang bercanda gitu. Oh gitu Nah ya. nanti di akhirnya baru plot twist ini biar kena gitu. Ya. Jadi nggak dibikin dari awal gitu. menegangkan kayak gitu. Oke. Jadi singkat cerita penonton akan benar-benar diajak di alur cerita untuk terus ngikutin ya. Jadi Blavers kalau nanti hadir nonton, insya Allah bisa hadir, bisa nonton, mengikuti perjalanan ceritanya. Jangan rehat dulu sebelum acara itu selesai, ya, karena nanti nggak dapat chemistry-nya ya. Oh iya, kalau nggak salah ada bocoran ini nanti pentasnya ini kan dalam satu hari akan ada beberapa pentas ya, betul ya? Betul. Misalkan nih di tanggal 2 ini ada berapa kali pentas nanti rencana? Rencananya itu bakal ada 4 pementasan. 4 kali pementasan. Oke. Ya. Dimulai dari pukul berapa sampai berapa?
Kalau buat jamnya masih Masih tentatif lah ya, diskusikan, masih ya. diskusi ya. Ya. Oke. Tapi kira-kira pentas ini mungkin diwakili oleh teman-teman, tadi mungkin agak terlewat pertanyaannya. Durasinya berapa sih pentas ini? Keseluruhan? Kurang lebih bakal 1 jam ya. Wah, 1 1 jam. jam. Blavers. Kalau sebenarnya di target tuh 1 jam, tapi kita tuh pengen sebenarnya lebih di padatin lagi, jadi misalnya cuma 45 menit atau ya kalau bisa segitu gitu. Jadi biar penontonnya juga nggak akan terlalu capek buat nonton gitu. Begitu. Kan apa ya? Kalau ini mah realita, wehnya Ya. itu orang-orang teh buat sekarang kalau nonton pertunjukan teater teh nggak tahan lama gini kan? Iya, betul. Udah nggak. Kalau nonton pertunjukan teater teh sejam lebih sedikit aja itu udah boring gitu Sudah lah. mulai lelah juga ya. Sudah mulai jenuh, sudah mulai lelah. Nah, makanya cuman sayangnya kalau di situ nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Nanti kita sediain makanan nggak apa? Oh gitu. Nanti kita jualan di depan Gitu, ada yang jualan. di depan. Informasi lanjutan nanti ada jualan makanan di sana. Jadi jangan khawatir kelaparan. Pokoknya nonton itu harus genap 1 jam sekian. Nggak boleh keluar. Ya. Kalau nggak nanti akan kelewatan jalan ceritanya ya. Jadi harus ngikutin terus. Harus ngikutin terus. Wah, semakin menarik. Dan yang masih menjadi misteri selain dari misterinya Rumah Jugali itu adalah plot twistnya ini masih jadi misteri buat kita semua ya. Apa sih Makanya sebenarnya plot nonton dan nonton. Informasi dong kalau mau memperoleh info tiket di mana, terus kemudian bagaimana tata cara untuk bisa berinteraksi untuk bisa nonton. Ada yang punya infonya? Kalau untuk pembelian tiket bisa melalui online, nanti tinggal hubungi aja nomor yang ada di poster. Kalau untuk bisa secara langsung juga OTS di tempat. Bisa langsung ya. Bisa. Begitu ya. Iya. Dan mulai dibuka pukul berapa masih Masih di pokoknya nanti ikuti terus perkembangan Iya. info-infonya ya. Ikut Kalau buat terus. infonya nanti ada di Instagramnya Instagram Gantala Laskar Panggung. Oh, ya, ikuti terus Catat. perkembangannya karena sayang kalau teman-teman tidak mengikuti pertunjukan ini karena ini pertunjukan yang amat sangat langka juga ya. Penuh dengan kisah inspiratif juga, imajinatif udah pasti, banyak hal-hal yang bisa kita peroleh dari pertunjukan itu ya, terutama dari adegan per adegan ya. Begitu. Oke, teman-teman, sebelum nanti kita mengakhiri obrol-obrol kita, mungkin ada dari Fauzan, dari Eja, mungkin buat teman-teman Blavers dimanapun berada, khususnya yang masih juga ada di tingkatan sekolahan gitu, dalam hal berkesenian, mungkin apa yang ingin bisa di-share dari Fauzan khususnya? Harus sama hati, kalau kesenian mah harus pakai hati ya. Kalau gak sama hati, gak akan bener kalau kesenian. Mual gitu. bener lah kalau Mual bahasa bener, Sundanya. iya, mual bener. Begitu ya. Ya. Singkat, padat dan amat sangat mengena. Lanjut Om Eja. Sebenarnya kalau dari aku mah dikit sih, 1 kata doang, konsisten, udah segitu. Soalnya kita lihat sutradara kita Abah yang tetap konsisten di dunia teater sampai usia segini itu sebuah ini. Applause. Yes. Berarti dalam hal ini Laskar Panggung ini amat sangat juga membawa semangat dan spirit untuk tetap berkesenian yang sesuai hati tadi ya. Iya. Tong maksakeun. Kalau nggak sesuai hati nurani kayaknya jangan dipaksain. Iya. Mungkin itu dan selanjutnya konsisten dan komitmen juga ya. Oke, Blavers, nanti kita akan sama-sama bersama teman-teman yang lain untuk mengakhiri obrol-obrol kita. Tapi sebelumnya jeda dulu, masih di Ragam Teater on Bla dari The Space. Listen and enjoy. Ragam Teater memberikan pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Bersama saya Very Flow, Bla Radio Space. Listen and enjoy. Dalam suka, dalam duka, senantiasa kita bersama. Kala lara, kala canda, senantiasa kita berkarya. Laskar Panggung terus manggung.
bersatu menuju sesuatu.